Kalau terdakwanya tidak ada, kenapa bisa-bisanya si Rudi Simamora saja ditahan? Kenapa ada tuntutan, dasar tuntutan apa? Julius Setiadi nggak bisa dihadirkan, terus orang dituntut. Kan ngeri kita ini kawan yang bernegara ini. Aduh, brengsek semua ini. Oknum-oknum ini brengsek semua. Saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini, nggak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel, tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kabur hujung dari dunia hingga akhirat. Insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana ada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membuat sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana si Rudi Yohanes ya kesurupan, kejang-kejang ya menyalahkan Afi Julius ya, padahal apa-apa yang menjadi pelaporan ya atas Rudi Simamora sang penista Islam yang menguliti Allah itu yang melaporkan bukan Afi Julius. Nah, kenapa pula dia kejang-kejang bahasanya Afi Julius itu mesti ditangkap, mesti dipenjara? Gimana nih? Otaknya di mana? Bukankah Rudi Simamora itu mengupload video itu memang sengaja dipublikasikan dan dia sudah mengakuinya? Kenapa Rudi Yohanes yang kejang-kejang ini? Oke, demikian kaum muslimin videonya. Kawan-kawan, hari ini saya mendapat berita yang mengejutkan. Dan super terkejut, ternyata selama ini saya bodoh, nggak ngeh. Kenapa saya bodoh? Maaf, saya harus emosional bicara ini. Karena memang saya goblok, nggak memikirkan satu hal. Ini masih menyangkut kasus Rudi Simamora. Kalian masih ingat? Saya langsung tancap gas ya kawan-kawan ya, karena waktu saya nggak banyak, saya nanti mau ada acara. Kalian harus tonton ini dan sebarkan ya. Aku tantang oknum-oknum di Polrestabes Medan itu. Brengsek kalian semua, brengsek, kurang ajar. Ya, nggak takut saya. Oke. Sekarang kalian lihat ini kawan. Saya pernah membukakan kepada kalian SIPP. Ini kawan. Semoga banyak orang nonton ini, sebarkan biar kita tahu di negara ini kita dianggap warga negara kelas 2, brengsek, bajingan. Ya. Ini jadwal sidang Rudi Simamora ya, ini. Dakwaannya sudah tuntutannya kalian sudah lihat ya, dakwaannya ini dah kronologis cerita sudah ada di sini. Oke ya. Nah ini sudah ada di sini, sudah jelas ini semua kalian lihat. Oke. Sekarang kita lihat jadwal sidang. Saya sering mengatakan kalian, kenapa hakim 4 kali tidak bisa menghadirkan ini? Selasa 13 Desember sidang pertama, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sudah. Sidang kedua, saya emosional ini kawan, 20 Desember, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang ketiga, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Sidang keempat, PU tidak dapat menghadirkan terdakwa jaksa. Sidang kelima, JPU tidak menghadirkan terdakwa 5 kali. Selasa 6, JPU tidak menghadirkan terdakwa. Yang 7, PH terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Ini sudah mulai bacaan dakwaan nomor 6 ya. Jadi 5 kali sidang JPU jaksa penuntut umum tidak dapat menghadirkan terdakwa. Bodohnya saya dulu. Ini bodohnya saya kawan. Saya mengira hanya si Rudi Simamora lah terdakwa, ternyata tidak. Brengsek. Kurang ajar kalian semua. Saya baru tahu kawan. Ternyata si Julius Setiadi ditahan di penjara 2 hari, dia dibebaskan. Brengsek. Maka dibuat di situ terdakwa tidak bisa dihadirkan. Ternyata terdakwanya si Julius. Baru saya tahu urutan persidangan.
Tidak mungkin persidangan dihadirkan lebih dahulu si Rudi Simamora, kawan. Tidak. Karena itu disaksikan di video Julius Setiadi. Dan dia waktu itu adalah saksi. Luar biasa, kawan. Kalian ingat sampai aku bilang, bagaimana orang ini tidak bisa menghadirkan terdakwa, JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa dalam sel. Ternyata tidak dia, kawan. Ada satu lagi, Julius Setiadi. Saya baru dapat info, kawan. Dari mana info nanti saya beberkan. Terima kasih kepada Pak Polisi yang bersimpati kepada kami dari Polrestabes Medan. Ada orang Kristen di Polrestabes Medan yang membocorkan ini, kawan. Saya nggak tahu siapa namanya. Pasti ada. Terima kasih. Ya. Dan semua data sudah kita pegang, ya. Kita akan mengajukan nanti laporan ke Propam. Yang kita sasar Polrestabesnya itu, Kapolrestabes. Ngeri, kawan. Dari data yang saya terima, Julius Setiadi ditahan. Diamankan juga dia, kawan, ternyata. Tanggal 7 bulan 11. Tetapi entah kayak mana ceritanya Julius bisa lepas. Rambutnya diganti, dicat, pakai dia masker. Ya. Maka dibuat situ tidak dapat menghadirkan terdakwa. Saya curiga, kawan. Kenapa jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa si Rudi Simamora ada di dalam sel? Kan tinggal hadirkan saja. Ternyata bukan dia aja, kawan. Tambah hancurlah negara ini, kawan. Kalau terdakwanya tidak ada, kenapa bisa-bisanya si Rudi Simamora saja ditahan? Kenapa ada tuntutan, dasar tuntutan apa? Julius Setiadi nggak bisa dihadirkan, terus orang dituntut. Kan ngeri kita ini, kawan, yang bernegara ini. Aduh, brengsek semua ini. Oknum-oknum ini brengsek semua. Saya nggak tahu entah tataran oknum, entah tataran lembaga ini, nggak ngerti saya. Kalau benar-benar jaksa itu orang-orang kredibel, tidak boleh tunduk terhadap sekelompok jubah putih. Nggak boleh tunduk. Kalau tidak ditemukan kesalahan, katakan tidak ditemukan kesalahan. Kalau tidak kuat tuntutan, katakan tidak kuat tuntutan. Kenapa dipaksakan? Kalian memenjarakan seseorang yang seharusnya tidak dia dipenjara, tapi si Julius Setiadi yang harusnya dipenjara. Ngeri, kawan. Makanya saya curiga, loh, polisi kan melihat video itu dari video Julius Setiadi. Kenapa Julius Setiadinya tidak dihadirkan di persidangan? Saya sudah WA si Julius Setiadi, kawan. Saya masih ada megang WA-nya. Saya bilang, brengsek kau, saya bilang. Ya. Tar. Brengsek kau, ya. Berapa kau sogu oknum Polrestabes? 2 hari kau di penjara bisa kau lari dan bebas, aku bilang. Kurang ajar, kawan. Saya baru tahu. Selama ini kita dipermainkan hukum. Ngeri, kawan. Kalau gaya si Julius Setiadi apa dia bilang? Ya, polisi mengatakan kalau saya tidak bisa membuktikan itu bukan punya saya, maka saya yang ditahan. Kan ingat itu ada dia bilang, kan? Saya masih simpan video kesaksiannya itu. Aduh, luar biasa, kawan. Rupanya dia tersangka juga. Tetapi dia dibebaskan. Wah, ini sudah fatal ini, kawan, fatal untuk hukum Indonesia. Ya. Kalau memang orang itu berdusta, nanti kita kan bisa membuktikan itu pengadilan, kawan. Saya nggak takut, laporkan saya. Saya akan bawa ke pengadilan kalau saya dipanggil Polrestabes Medan. Kenapa kau tidak hadirkan Julius Setiadi? Dia yang buat video itu, saya baru tahu hari ini. Kenapa jaksa tidak bisa menghadirkan terdakwa sampai 4 kali, 5 kali. Ternyata nggak bisa dihadirkan Julius Setiadi. Bukan Rudi Simamora. Ngeri, kawan, negara ini. Mau kemana kita ini? Aduh, brengsek kalian. Makanya matilah kalian semua. Kurang ajar. Aduh, kadang awak iba melihat misalnya ada aparat kita polisi di Papua tembak mati, tapi melihat kelakuan bejat mereka di sini, kawan, memang oknum. Makanya saya bilang mati oknum itu, mati tersiksa. Woi, nanti kuserahkan ke tangan iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Ngeri, kawan, ngeri. Julius Setiadi ini lebih yang keroknya semua ini, kawan. Saya baru tahu. Makanya selama ini saya pikir kenapa JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa ini. Kita punya bahan dari SIPP. Ini terbuka rahasia negara ini.
ini. Pembacaan dakwaan sampai 4 kali, nggak bisa. Ya. JPU tidak menghadirkan terdakwa. JPU tidak menghadirkan terdakwa. JPU tidak menghadirkan terdakwa. DJU tidak dapat menghadirkan terdakwa. Baru sidang kelima pembacaan dakwaan sama JPU tidak bisa menghadirkan terdakwa. Keenam, JPU tidak menghadirkan terdakwa padahal si Rudi Simamora penjara. Rupanya bukan dia. Baru saya tahu. Kapolri Tabes, Bapak yang terhormat, Anda berpangkat di sini. Siapa yang membuat itu? Anda berpangkat. Anda disumpah untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kok Bapak nggak tahu si Julius Setiadi itu harus ditangkap? Kok malah dibebas-bebaskan? Orang sudah jelas anak buah Bapak yang STRK itu melaporkan berdasarkan nonton video Julius Setiadi. STRK itu nanti kawan-kawan setelah ini kami akan buat perlawanan terhadap Polres Medan ya. Kami akan melaporkan Kapolri Tabesnya, Bapak polisi yang melaporkan model A. Tahu nggak syarat-syarat melaporkan model A? Dia melihat, mendengar di tempat kejadian. Sebentar dulu kawan-kawannya, ada telepon. Mak dari Politekkes lah ini. Menunjukkan kepada semua orang, kita adalah warga negara kelas 2 dibuat mereka. Kita tidak boleh terima kawan, tidak boleh. Julius Setiadi yang juga terdakwa kenapa dibebaskan? Apa polisi tidak bisa menjemput dia ke Jakarta? Bisa sekali. Ngeri kawan, ngeri. Pantas saya lihat gini. Kenapa jaksa ini nggak bisa menghadirkan terdakwa? Padahal terdakwa di dalam sel. Apakah ini informasinya berita bohong, hoax? Ternyata karena ketidaktahuan kita kawan. Ternyata yang tidak bisa dihadirkan itu Julius Setiadi. Dia juga terdakwa. Kan brengsek sekali negara ini kawan. Oknum-oknumnya. Gak ada perlindungan negara terhadap kita. Aduh, sudahlah kawan. Mau kemana kita? Wah, takut dengan kaum baju putih. Kenapa takut? Negara takut. Mau kemana kita dibawa? Nanti kita dirongrong oleh kaum baju putih. Aduh, kawan. Baru saya tahu, kawan. Aduh. Dari sini juga sudah terlihat ini. Nah, ini. Kejaksaan Republik Indonesia Tinggi Sumatera Utara, nama lengkap Rudi Simamora. Hanya dia yang terdakwa di sini dibuat kawan. Ya. Penahanan penyidik rutan. Apakah ini di split? Saya nggak tahu. Harusnya 2 tersangka dong. Tapi ini khusus Rudi Simamora. Sejak tanggal 8 November. Rutan sejak tanggal 23 November. Penuntut umum. Rutan. Sampai 12 Desember. Ini semua ada di sini kawan. Dakwaan. Yang Julius Setiadi tidak pernah aduh sudahlah kawan. Capek kita bicara. Biarlah suka-suka mereka lah di negara ini. Bapak mereka kok yang punya negara ini. Kita warga negara kelas 2 aku bilang. Aduh kayak main detektif-detektifan kawan. Tapi bodoh nggak bisa kuolah ini. Kenapa tidak bisa menghadirkan? Dan saksinya hanya 2. DP Rumah PA sama Muhammad Ali Fauzan. Kan lucu. Saksi cuma 2 kawan. Dipaksakan juga 2 ini daripada 1. Julius Setiadi yang jelas-jelas itu dari videonya tidak dijadikan saksi. Kemana kerjaan polisi? Hakim sudah meminta 4 kali Julius dihadirkan, 5 kali. Gak bisa dihadirkan. JPU. Kenapa polisi tidak menangkap si Julius saja? Ada apa? Sudahlah brengsek kalian semua, malas aku. Oke lah kawan-kawan, itu dulu yang mau saya. Demikian tadi kamu Muslimin ya, yang dimana Rudi Yohanes kecang-kecang, kesurupan, wah dengan berapi-api, padahal dia sedang menunjukkan kebodohannya. Katanya dia mau mempolisikan ya atau melaporkan ke Propam ya Polres Medan. Rudi Yohanes berhayal-hayal. Nanti kalau sudah tidak cool ya, menjerit-jerit ya, katanya kita ini minoritas, kita ini. Kalau sudah tahu minoritas jangan banyak gaya, jangan banyak tingkah, jangan banyak sok-sokan, jangan sok berani ya. Semalam-semalam mengaku berani mati untuk Kristus katanya. Belum juga mati kalian, masih juga di penjara. Kalian sudah kaing-kaing ketakutan, kaing-kaing merasa
merasa terzalimi, kaing-kaing merasa disakiti, cemana? Kalian sendiri yang membuat gara-gara, kalian sendiri yang membuat cerita-cerita itu, ya. Sekarang begitu kita kena batunya, kalian pula yang menjerit-jerit kesakitan seolah-olah kami yang menyakiti umat Islam, yang menyakiti. Otak dipakai, Rudi. Kau nih, pandai pun tidak. Kau juga sama sebenarnya. Kau ini juga penghujat, kau juga sebenarnya penghina. Tapi karena dalam ranah berapologet, silakan, gitu loh. Kami tidak marah, kami biasa saja. Kami tidak merasa terzalimi, kami tidak pernah merasa dihina. Karena ini dalam ranah berapologet, silakan, ya. Asalkan dengan syarat kau mampu menunjukkan dari apa yang kau sampaikan, itu saja. Kenapa kau malah nangis-nangis, marah-marah, histeris, teriak-teriak begitu? Wah, pantas pun tidak kau, Rudi. Kau cengeng, kau pantasnya pakai rok saja, ya. Daripada kau teriak-teriak tanpa ilmu, ya, tanpa pengetahuan. Orang memang kau sendiri sudah mengakui kau bodoh, ya sudah, gitu. Apalagi itu kamu kesal saya. Sekejap saya mau live lah, Uhti, ya. Mohon maaf nih para hamba Allah, saya jadi curhat nih. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.